Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Zat yang Maha Suci. Juga segala bentuk rasa syukur kita hanyalah tercurah kepada Rabb yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai saat ini, sampai detik ini tiada henti. Allah lah yang selalu memberikan ribuan, jutaan, bahkan miliaran kenikmatan yang luar biasa kepada kita semuanya. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita mensyukuri segala sesuatu tersebut dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi dari setiap larangan-larangannya. Ayah bunda rahimakumullah, ada yang luar biasa dari setiap apa yang kita temukan di dunia. Dari setiap ciptaan-ciptaan Allah, semuanya mengandung hikmah, mengandung ibrah yang sangat mendalam. Dan dari setiap ciptaan-ciptaannya itu, hanya Allah lah yang berhak untuk bersumpah atas nama ciptaannya tersebut. Dan di mana ketika Allah bersumpah dengan mengatasnamakan ciptaannya tersebut, tentu di sana ada sebuah makna yang luar biasa. Ada sebuah intisari, ada sebuah sesuatu hal yang harus kita gali. Salah satu contohnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal 'asr wat-tin. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas mengatakan wa walidi wa ma walad. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini bersumpah demi sebuah ikatan seorang ayah dengan anaknya. Ayah bunda rahimakumullah, ikatan seorang ayah dengan anak ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah jadikan ini sebuah salah satu sumpah. Yang tentunya ketika Allah mengatasnamakan anak dengan ayahnya dalam sebuah sumpahnya, berarti ada hal penting sekali yang harus kita ketahui dari sana. Kenapa Allah mengatakan wa walidi wa ma walad? Hubungan antara ayah dan juga anak. Bukan hubungan antara ayah dengan bunda. Dari sini kita tahu dari beberapa parenting, tahapan-tahapan, part-part parenting yang sudah kita lalui, ternyata luar biasa besarnya peran seorang ayah, luar biasa mendalamnya pengaruh seorang ayah di dalam sebuah keluarga. Dan di sini insya Allah kita akan bahas salah satu peran ayah yang sangat penting yang harus kita tanamkan di rumah, yang harus bunda aplikasikan di rumah, di mana ketika ayah mengamanahkan visi dan juga misi keluarganya, dari sana kita sebagai bunda dan juga sebagai anak-anak harus siap merealisasikan visi misi tersebut agar tercapai. Dan salah satu peran penting ayah itu adalah ayah seorang pendidik akidah, pendidik keimanan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, yang mana Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, man shoma Ramadana. Bahkan dalam hadis yang lain, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kapan seorang hamba akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mencapai ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, ketika saumnya, ketika qiyamul lailnya berdasarkan imanan. Oleh karena itu sangat penting sekali
peran ayah untuk membentuk keimanan terhadap anak-anaknya, terutama keluarga kita di rumah. Baik ayah bunda rahimakumullah, ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa peran penting pendidikan iman dan juga pendidikan akidah itu sumbernya dari seorang ayah. Adapun realisasi bagaimana pendidikan adab, pendidikan akhlak itu adalah hasil dari goresan-goresan tangan sang bunda. Tapi goresan tangan ini tidak akan menjadi akhlak yang mulia, tidak akan menjadikan adab yang benar-benar baik ketika keimanan seorang anak belum benar-benar bertumbuh dengan kuat. Oleh karena itu, kita akan bahas beberapa cara yang insya Allah akan membantu kita semuanya untuk bagaimana cara mendidik atau menguatkan keimanan anak-anak kita, terutama di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Kita jadikan kesempatan bulan Ramadan ini sebagai salah satu pendidikan keimanan di dalam keluarga kita. Baik, yang pertama, untuk mendidik keimanan anak-anak kita tanamkan terlebih dahulu rasa optimisme kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kaitkan dulu harapan anak-anak kita benar-benar kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ketika kita akan membentuk adab seorang anak, akan membentuk akhlak seorang anak menjadi mulia, kunci utamanya itu adalah kaitkan rasa optimisme, rasa husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah al-ayah. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai uswah yang paling sempurna, yang paling baik untuk kita semuanya umat yang ada di dunia. Tapi yang harus kita garis bawahi, siapa yang akan mendapatkan uswatun hasanah itu? Siapa yang dapat mendapatkan atau dapat mengamalkan akhlak yang mulia itu? Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah diutus, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggaris bawahi dari sana, liman kana yarjullah. Bagi mereka yang benar-benar menggantungkan hati mereka kepada Allah, yang benar-benar berhusnudon kepada Allah, yang benar-benar rasa optimisnya besar sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ayah bunda rahimakumullah, mulai dari sekarang kita kuatkan keimanan anak-anak kita, terutama di bulan suci Ramadan ini, dengan mengaitkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dulu kita takut-takuti, jangan dulu kita berikan rasa khawatir kepada anak-anak kita, apalagi berupa ancaman dan sebagainya akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita angkat dulu keyakinan mereka, kepercayaan mereka, supaya mereka benar-benar hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah as-somad bagi mereka. Oleh karena itu, poin pertama untuk mendidik, meningkatkan keimanan anak-anak kita di bulan Ramadan ini, mari kita tanamkan rasa optimisme mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu poin yang kedua, ayah bunda rahimakumullah, keimanan seorang anak itu akan berkembang dan akan semakin kuat ketika ayah bundanya senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita lihat dalam surat Luqman, ketika Luqman mengajarkan kepada anaknya, sebelum dia mengatakan la tusyrik billah, Luqman mengatakan walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah, untuk bersyukur dulu kepada Allah. Kenapa? Karena dengan rasa syukur ini, dengan sikap syukur kita kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan, kita akan senantiasa taat. Dan apapun yang Allah larang, kita tidak akan segan, tidak akan tanggung untuk menjauhinya. Maka dari itu, ayah bunda rahimakumullah, untuk meningkatkan keimanan anak-anak kita,
tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajarkan anak-anak kita untuk senantiasa bersyukur. Karena setelah aniskurlillah, Luqman mengatakan dari sana baru la tusyrik billah. Dan dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan aniskurli wali walidaik ilayyal masir. Iya. Setelah bersyukur kepada Allah, kita kedua orang tuanya. Lalu Luqman memerintahkan kepada anak-anaknya untuk tidak menyekutukan Allah. Lalu setelah itu, Luqman menuntun anaknya supaya bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena ini anugerah yang sangat luar biasa. Yang tadi, wa walidiu wa ma walad. Oleh karena itu ayah bunda rahimakumullah, cara yang kedua untuk meningkatkan keimanan anak dengan meningkatkan rasa syukur mereka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, juga rasa syukur mereka kepada kita. Yang ketiga, ayah bunda rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, yassiru wala tu'assiru. Saling mudahkanlah dan jangan saling mempersulit. Ketika kita mengajarkan sebuah ketauhidan, sebuah keimanan kepada anak-anak kita, maka sudah seharusnya kita mempermudah tahapan tersebut. Jangan sampai dipersulit. Karena realitas seorang anak, ketika kita perintahkan untuk sholat, ketika perintahkan untuk saum, rata-rata mereka keberatan. Kenapa keberatan? Karena mereka belum tahu tujuannya kemana melaksanakan sholat, tujuannya untuk apa melaksanakan saum. Karena apa? Karena keimanannya tadi yang belum kuat. Makanya, yassiru wala tu'assiru. Kita mudahkan bagaimana anak-anak kita untuk bisa taat kepada Allah. Jangan sampai ketika anak-anak kita belum taat pada usia yang sebelumnya belum taklif, belum dibebani kewajiban sama sekali, dan belum waktunya untuk belajar melaksanakan kewajiban tersebut, kita paksakan anak tersebut untuk melaksanakannya. Dikhawatirkan bukannya keimanan yang nanti muncul, tapi malah kekufuran. Bukannya mencintai aturan Allah, tapi malah membenci aturan-aturan Allah. Karena sejatinya banyak sekali anak-anak usia 5 tahun, mohon maaf, usia yang masih dini, diperintahkan untuk senantiasa saum tamat sampai akhir. Dan di sela-sela saum tersebut anaknya mengeluh, kenapa aturan Allah begitu berat? Dan kita tidak bisa menyampaikan bagaimana yang seharusnya, maka di sana kejadiannya akan blunder. Bukan keimanan anak yang meningkat, tapi justru keimanannya hilang dan bahkan berbalik menjadi kebencian. Makanya ayah bunda rahimakumullah, kita mudahkan bagaimana anak melaksanakan kewajiban mereka, bagaimana anak belajar untuk melaksanakan sholat, belajar untuk melaksanakan saum, senantiasa dibalut oleh rasa syukur dan senantiasa untuk terus menggantungkan perasaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, poin terakhir untuk pertemuan hari ini. Ya. Ketika kita akan mengajarkan keimanan kepada anak-anak kita, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wa basyiru wa la tunaffiru. Saling berikanlah kabar gembira. Jangan saling memberikan sebuah ketakutan. Jangan memberikan sebuah ancaman. Kenapa? Karena ketika seseorang anak diancam, ditakut-takuti, bisa jadi bukan dia menjadi taat, justru dia menjadi merasa terkekang. Padahal perasaan seorang anak itu sedang bebas-bebasnya. Bukannya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah sebaliknya. Kok Allah sekejam ini kepada kita, padahal kita belum paham apa-apa. Oleh karena itu ayah bunda rahimakumullah, mari kita sama-sama di Ramadan kali ini kita kuatkan keimanan kita. Kita kuatkan keimanan anak-anak kita dengan menggantungkan perasaan kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengajarkan anak juga keluarga kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika selama pembelajaran itu, usahakan yassiru wala tu'assiru, saling mempermudah, jangan saling mempersulit,
wa basyiru wa la tunaffiru. Saling memberikan kabar gembira, jangan sampai saling memberikan ketakutan. Yuk, ayah bunda, kita kawal dari sekarang anak-anak kita. Kuatkan keimanannya, sahihkan ibadahnya, baik dari mulai wudhu, kita evaluasi lagi, kita perbaiki lagi, sholatnya kita evaluasi lagi, kita perbaiki lagi, kita dampingi di rumah supaya kelak ketika mereka dewasa tidak menjadi PR yang berat untuk kita semuanya. Karena ketika mereka nanti sudah dewasa, kita tinggal menikmati anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, sehingga kita pun tidak perlu merasa cemas lagi akan ibadah mereka. Tos hidang, tos balager, tos aranteng. Begitu sholat, tidak perlu disuruh lagi. Mereka sudah dengan sendirinya melaksanakan sholat. Begitu wudhu, sudah tidak perlu dicek lagi. Wudhunya sudah sempurna, sholatnya sudah sempurna. Dan itulah anak-anak yang kita harapkan. Anak-anak yang soleh luar biasa. Dan hal ini hanya bisa terjadi ketika keimanan seorang anak sudah betul-betul kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sedikit dari bayi, dari kecil, dari balita sampai anak-anak kita ajarkan mereka baca Al-Quran, kita ajarkan mereka sholat, tapi jangankan ketika mereka balik, sebelum balik pun mereka tidak konsisten dalam hal tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita hanya mengajarkan teorinya saja, tanpa mengajarkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mengajarkan perintahnya saja, beban taklifnya saja, tanpa kita menggantungkan perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai siapa yang memerintahkan kita, siapa yang memberikan beban taklif kita sebagai mukallaf. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ayah bunda semuanya, para asatid semuanya, dan kita semua yang melihat video ini, kita siap mengawal anak-anak kita selama bulan Ramadan ini, supaya saum mereka selama 1 bulan ini benar-benar imanan. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena alasan yang lain. Sehingga nanti buahnya bisa kita petik di akhirat, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Benar-benar bersih dari setiap dosa yang telah dilakukan oleh kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.